sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita lanjutkan ya materinya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Nah, ini gelombang itu merupakan parameter fisik ya, atau gaya lingkungan yang paling berpengaruh terhadap stabilitas struktur pantai. Ya, gitu. Jadi kita harus bisa menetapkan ya tinggi gelombang yang tepat ya yang akan dipakai untuk mendesain kekuatan struktur. Ya. Nah, gelombang ya, timbul jika keadaan seimbang permukaan air berubah karena berbagai faktor, seperti gerakan kapal, gempa bumi, ya, letusan gunung api, tiupan angin, ya, dan lain sebagainya. Ya. Atau misalnya ada bom, ya, bom nuklir misalnya, uji cobakan di laut misalnya, ya, itu pasti menimbulkan gelombang yang sangat besar, ya, gitu. Nah, jadi gelombang ini yang paling umum terjadi biasanya akibat tiupan angin. Yang paling umum terjadi akibat tiupan angin, ya. Jadi itu apa istilahnya gelombang yang terjadi sehari-hari ya di pantai. Gelombang bisa saja terjadi di danau, ya, misalnya Danau Toba, ya, ada gelombang, ya. Atau bahkan pada genangan banjir pun bisa terbentuk gelombang atau ombak, ya. Itu biasanya akibat angin, ya, gitu. Ya, terus seperti misalnya kita memegang air segelas, ya, kita tiup, ya. Nah, itu kan permukaan airnya terganggu, ya, sehingga bergerak. Nah, kita bisa lihat di sini, ini contoh ya, contoh pembentukan gelombang oleh angin. Nah, ini angin bertiup ya di laut dalam menyebabkan terbentuknya riak-riak ya, riak-riak yang kecil ya. Kemudian semakin lama angin bertiup, maka riak-riak ini tumbuh ya, semakin jadi lebih panjang ya, lebih tinggi juga ya, membentuk gelombang pendek ya. Nah, sampai pada akhirnya gelombangnya menjadi swell, gelombang panjang dan merambat ke arah pantai. Nah, ini bergerak ke arah pantai. Nah, di pantai karena di sini semakin dangkal kedalamannya, terjadi shoaling atau pendangkalan yang mana efeknya tinggi gelombang jadi lebih besar ya. Jadi ketika mendekati pantai, tinggi gelombang bertambah ya sampai akhirnya pecah. Oke ya. Nah, ini bagian-bagian gelombang. Ada puncak gelombang, res ya. Kemudian ada lembah gelombang, trough. Kemudian amplitudo gelombang, simpangan maksimum ya, amplitudo gelombang. Kemudian tinggi gelombang, panjang gelombang, dan periode gelombang. Nah, gelombang laut pada umumnya merupakan gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Ukuran dan jenis gelombang yang dibangkitkan oleh angin ditentukan oleh kecepatan angin, durasinya, kemudian phase, daerah pembentukan gelombang, serta kondisi awal permukaan laut.
Ketika kecepatan angin meningkat, maka panjang gelombang akan meningkat selama durasi angin dan phase memenuhi. Gelombang terbentuk sempurna ketika gelombang yang dibangkitkan oleh angin dapat terbentuk dengan ukuran yang optimal sesuai besarnya kecepatan angin dan panjang phase. Dan tinggi gelombang signifikan adalah rata-rata dari sepertiga tinggi gelombang terbesar, merupakan indikator yang sesuai untuk menunjukkan daya rusak gelombang. Ya, jadi biasanya ya dalam desain ya yang dijadikan indikator ya besarnya gelombang itu menggunakan HS ya, tinggi gelombang signifikan. Jadi rata-rata dari sepertiga tinggi gelombang terbesar. Nah ini ya, jadi yang dinamakan satu tinggi gelombang ya, satu tinggi gelombang itu jarak antara puncak dan lembah. Ya, jadi biasanya gelombang itu digambarkan dalam bentuk yang sinusoidal, seperti kurva sinus kosinus. Ya, jadi ada eh, lembah, ada puncak. Ya, gitu. Jadi ini penyederhanaannya ya, bentuknya seperti ini. Nah, puncak itu ketika muka airnya di atas muka air rata-rata. Ya, jadi garis putus ini merupakan muka air rata-rata. Ya, kalau tidak ada angin ya atau tidak ada faktor pembangkit gelombang yang lainnya. Ya, jadi kalau airnya diam, dia akan rata ya muka airnya. Ketika ada gelombang, maka terbentuk puncak dan lembah. Ya, jadi puncak di atas muka air rata-rata, lembah di bawah muka air rata-rata. Jarak antara puncak dengan lembah itu namanya satu tinggi gelombang. Sedangkan yang dinamakan amplitudo atau simpangan maksimum adalah jarak dari muka air rata-rata ke lembah, ya, atau yang maksimumnya, ya, muka air rata-rata ke puncak, ya, yang maksimumnya, ya, gitu. Itu amplitudo. Jadi satu tinggi gelombang sama dengan 2 kali amplitudo. Sedangkan definisi panjang gelombang adalah jarak perambatan gelombang satu puncak dan satu lembah. Ya, jadi terdiri dari satu lembah dan satu puncak. Itu satu panjang gelombang. Ya. Dari sini sampai sini. Atau dari puncak ke puncak. Ini pun sama ya. Itu satu panjang gelombang. Ya, karena totalnya satu lembah tambah setengah puncak tambah setengah puncak ya. Jadi totalnya satu puncak, satu lembah. Gitu. Itu panjang gelombang. Nah, kemudian periode ya, waktu yang dibutuhkan untuk gelombang merambat sejauh satu panjang gelombang ya dari A ke B atau dari sini ke sini ya. Jadi waktu yang dibutuhkannya adalah satu periode gelombang. Nah, kemudian di sini ya ada pergerakan partikel air di bawah gelombang. Ini orbitnya bentuknya bisa lingkaran ataupun elips ya. Jadi kalau gelombang itu yang merambat adalah energinya. Sedangkan partikel airnya ya itu bergerak di bawah gelombang, dia berputar ya. Tidak ikut berpindah ya, tidak seperti arus ya. Kalau arus itu massa airnya ikut pindah. Tapi kalau gelombang hanya energinya saja ya, massa airnya, molekul airnya bergerak berputar ya di bawah muka air. Nah, secara umum gelombang dibedakan jadi dua macam ya. Ada gelombang pendek dan panjang. Gelombang pendek dikatakan pendek itu jika periodenya kurang dari 5 menit. Sedangkan panjang jika periodenya ya cukup lama ya. Contohnya 12 jam atau bahkan sampai 24 jam. Ya, satu periode gelombang ya berarti tadi ya waktu yang dibutuhkan gelombang merambat satu puncak dan satu lembah. Nah, ini gelombang data pengukuran gelombang ya. Ini contoh gelombang pendek. Jadi kalau gelombang pendek itu pada umumnya bentuknya itu acak ya, jadi tidak sinusoidal ya, walaupun tetap ada puncak, ada lembah ya, tapi bentuknya tidak beraturan seperti ini. Dan periodenya pun ya berubah-ubah ya. Ini time seriesnya ya, jadi dalam 60 detik ya. Nah ini
perubahan muka airnya seperti ini. Nah, kalau gelombang panjang, ya contohnya adalah gelombang pasang surut, ya, karena memiliki periode yang cukup lama, 12 jam atau 24 jam. Ya. 12 jam untuk pasang surut semi diurnal yang terjadi 2 kali sehari, ya. Kalau 24 jam untuk pasang surut yang diurnal. Ya, jadi kalau pasang surut ini unik ya, jadi dia termasuk gelombang dan juga termasuk arus, ya, karena massa airnya ikut pindah, ya, tidak hanya perambatan energi saja. Ya, ketika pasang kan massa airnya berpindah ya, jadi lebih memasuki area daratan. Ketika surut massa airnya berpindah ke sisi sisi bumi yang lain, sehingga di pantai tersebut muka airnya menjauhi garis pantai ya, garis bukan garis pantainya ya, batas ya, si airnya itu menjauhi garis pantai ya, jadi lebih ke arah laut ya. Nah, ini eh, gelombang ya yang dibedakan berdasarkan periodenya ya. Jadi kalau yang gelombang pendek ya tadi ya yang waktu kurang dari 5 menit ya yang ini. Sedangkan kalau yang lebih dari 5 menit sudah termasuk gelombang panjang ya, salah satunya tsunami ya, tsunami dan juga pasang surut. Sedangkan kalau kita lihat panjang gelombang ya, panjang gelombang akibat angin. Nah, ini sekitar 60 sampai 150 meter. Kalau kita bandingkan dengan tsunami ya, tsunami itu panjang gelombangnya bisa sampai 200 kilometer ya. Jadi lebih panjang dari jalan tol Cipularang ya. Cipularang kan 130-an ya. Ini 200 kilometer. Sedangkan pasang surut, nah ini panjang sekali ya. Jadi panjang gelombangnya adalah setengah keliling bumi ya. Nah, kemudian ada parameter C ya, cepat lambat gelombang atau celerity ya, yaitu panjang gelombang dibagi dengan periodenya. Jadi gelombang itu tidak bergerak secara tunggal ya, pada umumnya ya, gelombang akibat angin itu bergeraknya eh, dalam bentuk grup ya, grup gelombang. Ya, gitu. Nah, kecuali tsunami. Kalau tsunami itu dikatakan sebagai gelombang yang soliter atau solitary wave ya. Gitu. Jadi dia sendiri-sendiri ya, karena eh, istilahnya gaya pembangkitnya itu kan misalnya ada gempa ya di suatu titik ya gitu. Ya, sehingga terbentuk gelombang tsunami. Ya. Andaikan misalnya ada tsunami yang selanjutnya ya, gelombang tsunami yang selanjutnya ya biasanya pencetusnya beda lagi gitu, gempa yang berbeda ya. Gitu. Gempa yang pertama menimbulkan tsunami misalnya, tsunami yang selanjutnya ditimbulkan oleh gempa yang selanjutnya, misalnya. Nah ini adalah perbedaan antara rambatan gelombang dari gelombang akibat angin dengan gelombang tsunami. Ya, jadi gelombang akibat angin ini setinggi apapun ketika mendekati pantai, maka dia akan mengalami shoaling ya, akibat pendangkalan, tinggi gelombangnya bertambah, namun pada akhirnya akan pecah ya, sehingga di garis pantai ya tinggal buih-buih lah gitu ya, tinggal rayapan gelombang aja ya, gelombang yang sudah pecah di sini ya, ini pecah kan. Nah tapi kalau tsunami, nah ini tsunami itu karena energinya sangat besar jadi dia akan terus merambat ya, terus merambat
sampai energinya habis. Jadi merambat ya, menyapu bersih ya benda-benda yang ada di depannya ya, mau itu bangunan, mobil atau bahkan manusia ya. Karena memang energinya besar, kecepatannya tinggi, sampai akhirnya kalau energinya sudah habis, baru dia akan kembali ke arah laut akibat gravitasi ya, gitu. Jadi kalau kalau terjadi tsunami ya, walaupun memang tingginya tidak terlalu ekstrim, misalnya hanya setengah meter aja, misalnya mini tsunami ya, tetap berbahaya ya karena energinya tetap besar dan kecepatannya ya cukup besar ya. Hal yang sama ya dengan aliran banjir ya. Kalau musim hujan ya udah mulai banjir lagi. Banjir itu tidak selalu yang dalam itu bahaya ya. Kalau dalam itu udah pasti bahaya ya. Misalnya di atas semeter, 2 meter, apalagi ya orang dewasa bisa apa tenggelam ya. Nah, jadi walaupun nggak dalam, kalau arusnya kuat ya, cepat, nah itu berbahaya ya, bisa membuat hanyut ya. Misalnya arusnya tingginya hanya sampai selutut misalnya. Tapi kalau kecepatannya besar ya, itu akan membuat ya manusia misalnya bisa hanyut ya, terbawa ya. Gitu. Ya. Ada kasus-kasus ya mungkin sering juga dengar di berita ya. Biasanya pemotor ya mempertahankan motornya, arusnya kuat ya, motornya hampir terbawa, dia mempertahankan motornya, akhirnya ikut hanyut juga ya, gitu. Jadi walaupun tidak tinggi ya, apakah tsunami atau arus banjir, nah itu kalau kecepatannya tinggi ya akan berbahaya. Ya. Nah ini adalah pergerakan partikel air ya. Jadi kalau misalnya arah rambatan gelombang, tentunya arah rambatannya menuju pantai ya. Nah, gerakan partikel air di bawah gelombang ya, di bawah muka air, pada puncak itu arahnya searah dengan rambatan gelombang. Ya. Tapi kalau di lembah, arah pergerakan partikel airnya, ya, yang orbitnya lingkaran atau elips ini, arahnya berlawanan arah dengan arah gerak arah perambatan gelombang. Ya. Nah, ini adalah perbedaan orbit dari pergerakan partikel air ya pada berbagai jenis gelombang. Ya, jadi gelombang ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis ya. Ada gelombang laut dalam, ada gelombang laut dangkal, dan juga ada gelombang laut transisi atau intermediate ya. Gitu. Kalau gelombang laut dalam, nah ini kriterianya gelombang laut dalam ini bukan berarti kedalamannya sangat besar, bukan ya. Jadi ini eh, dalamnya berdasarkan D per L atau kedalaman relatif terhadap panjang gelombang. D itu kedalaman, L itu panjang gelombang ya. Jadi laut dalam ini jika D per L-nya lebih besar dari setengah ya atau D-nya lebih besar dari setengah panjang gelombang. Nah, pada laut dalam, pergerakan partikel air ini orbitnya bentuknya lingkaran. Ya. Dan tidak sampai ke dasar perairan. Ya, jadi di atas terjadi pergerakan molekul air, di bawah ya, di bawah itu ya tenang gitu, tidak ada pergerakan partikel air. Nah, sedangkan kalau di laut dangkal, lagi-lagi ini pun tidak serta-merta menunjukkan bahwa kedalamannya dangkal ya. Karena ini adalah kedalaman relatif juga ya, D per L-nya kurang dari 1/20. Jadi kalau pada laut dangkal, bentuk
orbitnya ini elips ya. Kemudian pergerakan molekul airnya ini sampai ke dasar. Ya, makanya di sini dasarnya digambarkan coklat ya. Artinya sedimen di dasar itu ikut teraduk ya, ikut teraduk. Nah, contoh gelombang laut dangkal ini adalah tsunami tadi ya. Jadi D per L-nya kurang dari 1/20 ya. Misal lautnya memiliki kedalaman 1000 meter. Nah, itu cukup dalam ya, 1000 meter. Nah, kemudian panjang gelombangnya tadi ya, contoh tsunami itu bisa mencapai 200 kilometer. Jadi kalau kedalamannya 1000, panjang gelombangnya 200 kilo, berarti 200.000 meter, berarti 1000 per 200.000 ya. Berarti 1/200 ya. Nah, 1/200 itu kurang dari 1/20 ya. Jadi memang termasuk gelombang yang dangkal ya. Jadi kedalaman perairannya memang cukup dalam ya, 1000 meter gitu ya. Tapi karena panjang gelombangnya sangat panjang ya, jadi jauh ya, panjang gelombangnya jauh lebih besar dibandingkan kedalaman perairannya gitu. Ya, contohnya tadi ya tsunami. Makanya kalau tsunami ya, kalau kalian lihat video-video tsunami ya, sekarang banyak ya. Apakah tsunami yang di Aceh atau yang terdokumentasikan dengan baik itu tsunami di Jepang tahun 2011 di YouTube banyak ya. Nah, kalian bisa lihat ya, airnya itu keruh ya, airnya keruh ya karena memang eh, pergerakan partikel airnya tuh sampai dasar ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada film apa ya, film 2012 tentang kiamat ya, kalau nggak salah, yang menggambarkan tsunami airnya bening, nah itu kurang tepat ya gitu. Karena tsunami itu merupakan gelombang laut dangkal yang ya mengaduk sedimen sampai dasar gitu ya. Ada pergerakan partikel sampai dasar perairannya ya, jadi sedimen teraduk. Ya. Nah, yang ketiga adalah gelombang transisi, di mana D per L-nya di antara 1/20 dengan 1/2. Ya. Nah, ini pun bentuknya eh, elips ya, bukan lingkaran ya, tapi tidak terlalu elips, dan pergerakan partikel airnya sampai dasar ya. Gitu. Jadi ikut mengaduk dasar perairan ya, sedimen di dasar perairan. Gitu. Nah, kemudian ada parameter HL atau wave stiffness ya. Nah, ini kaitannya dengan stabilitas dari gelombang. Ketika H per L-nya atau kecuraman gelombangnya lebih besar dari 1/7 ya, lebih besar sama dengan dari 1/7, maka gelombang menjadi tidak stabil. Nah, tidak stabil sehingga akhirnya pecah ya. Gitu. Jadi gelombang ya, misalnya gelombang akibat angin ya, merambat ke arah pantai, kemudian karena terjadi pendangkalan, ya, kedalamannya semakin berkurang, semakin dangkal, menyebabkan terjadinya shoaling, ya, pendangkalan tadi, tinggi gelombangnya menjadi bertambah, meningkat, ya, bertambah besar tinggi gelombangnya, sampai akhirnya pecah, ya. Nah, kenapa pecah? Ya, salah satunya disebabkan semakin tinggi, semakin banyak massa air ya, di atas ya, massa airnya semakin banyak. Nah, itu ada gaya gravitasi ya, menyebabkan massa airnya akhirnya jatuh ya. Tuh. Nah, setelah pecah ya ada rayapan gelombang. Ya. Nah, jenis pecahnya gelombang ada spilling, ada plunging, ada surging. Ya. Jadi spilling biasanya terjadi pada pantai yang cenderung datar. Sedangkan kalau ini plunging pada pantai yang curam, ya,
dan surging terjadi pada pantai yang sangat curam. Ya. Jadi dipengaruhi oleh kemiringan dari pantainya. Nah, kita masuk ke teori gelombang linier ya. Jadi sebenarnya banyak ya teori mengenai gelombang ya. Ada gelombang Stokes ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Tapi yang paling sederhana, yang paling mudah dipelajari untuk jenjang S1 itu teori gelombang linier ya. Gitu. Apalagi ini hanya 2 SKS ya mata kuliah ini ya. Jadi kita nggak sempat untuk mempelajari banyak ya. Gitu. Tapi bisa dipelajari ya kalau kalian berminat, bisa dipelajari jenis-jenis gelombang yang lain ya. Nah, ini yang paling sederhana, teori gelombang linier ya, atau teori gelombang airy gitu, atau amplitudonya kecil ya, dengan amplitudo yang kecil. Nah, ini ada beberapa asumsi dalam teori ini ya, karena teori itu kan bukan sesuatu yang mutlak ya. Jadi sebuah pendekatan aja ya. Nah, asumsinya ya, jadi dianggap bahwa fluidanya homogen ya, terdiri dari satu jenis saja, tidak bercampur ya, dan juga incompressible ya, tidak incompressible itu tidak mengalami perubahan volume ketika mendapatkan tekanan gitu. Jadi diasumsikan seperti itu ya, padahal kenyataannya kan bisa jadi tidak homogen ya, bercampur dengan ya realnya ya di lapangan ya, bercampur dengan polusi gitu akibat ada apa perusahaan perusahaan baterai ya gitu misalnya gitu, atau ada apa gitu ya, atau ya incompressible sebenarnya fluida itu compressible ya, tapi tidak signifikan ya perubahan volumenya. Nah, kemudian mengabaikan tegangan permukaan ya dan efek Coriolis, ya, itu diabaikan. Ada tapi diabaikan ya untuk menyederhanakan masalah ya. Kemudian kanan pada permukaannya dianggap konstan dan seragam ya. Konstan itu tetap terhadap waktu, seragam itu tetap atau sama terhadap ruang gitu ya, di berbagai titik sama. Nah, kemudian ideal flat ya dianggap sebagai fluida ideal, tidak memiliki viskositas ya, tidak ada kekentalan. Padahal air pun, air yang tawar aja ada kekentalannya ya gitu. Tapi ini lagi-lagi ya untuk menyederhanakan masalah. Kemudian dasar perairannya dianggap impermeable. Jadi apa? Kedap air ya, tidak bisa dilewati air, dan juga horizontal. Kemudian bentuknya dianggap tidak bervariasi dan memiliki tinggi gelombang yang eh, kecil ya, dan juga memiliki puncak yang panjang ya. Nah, ini ya, jadi penggambarannya sebagai kurva sinusoidal ya. Kalau tadi parameternya sudah sempat saya jelaskan ya, amplitudo, panjang gelombang ya, periode, kemudian celerity ya atau cepat lambat gelombang ya. Tinggi gelombang sama dengan 2 kali amplitudo ya. Nah, ini D itu kedalaman ya dari permukaan air. Nah, biasanya kalau menggambarkan ya, sumbu X-nya adalah di muka air ya. Nah, ini yang vertikal adalah sumbu Z ya. Jadi kalau misalnya nolnya itu di muka air, berarti dasar perairannya berada pada Z sama dengan min D ya, min kedalaman ya. Jadi kalau kedalamannya 10 meter ya, dasar perairannya berada pada Z sama dengan min 10 ya. Nah, ini persamaan gerak gelombang sederhana ya. Ini ada eta, ada L, ada C ya. Eta ini adalah fluktuasi muka air ya. Menunjukkan, nah ini bergantung pada ruang X dan waktu pada T. Waktu ya, ruang dan waktu ya.
Jadi eta itu berubah-ubah ya. Eta ini fluktuasi muka air ya, berubah-ubah. Kadang di puncak ya, kadang di sini, kadang di sini ya, tergantung waktu ya, pasti kan berubah karena dia merambat ya energi gelombang di sini ya. Jadi berubah terhadap ruang dan waktu. Kemudian L panjang gelombang ya, mengikuti persamaan ini ya, ini cepat lambat gelombang. Nah, selain besaran ini ya, ada eta, ada amplitudo ya, ada X ya, jarak horizontal ya, tadi posisi ya, X atau Z. L itu panjang gelombang, T waktu, T periode, G gravitasi, D kedalaman, C-nya cepat lambat. Ada besaran gelombang lain yang penting, yaitu sudut datang gelombang dari arah normal kontur batimetri yang diberikan notasi alfa. Ya. Nah, ini alfa ini kaitannya dengan arah datangnya gelombang. Ya. Eh, Nah, ini ya tadi klasifikasi gelombang ya, ada gelombang perairan dalam, perairan intermediate, peralihan ya, ada juga perairan dangkal. Nah, ini ada referensinya, ada yang menyampaikan tadi ya, perairan dangkal kalau dpr L-nya kurang dari 1/20, ada juga yang 1/25 ya. Nah, ini bukan Y teh, tapi mendekati ya, kayak kayak cacing gitu ya, mendekati 1 ya. Nah, untuk perairan dalam, besaran gelombang H, L, C, dan alfa diberikan notasi O ya, atau 0 ya. Nah, 0 ya, diberikan notasi 0. Jadi kalau ini panjang gelombang ya, ini cepat lambat. Kalau di laut dalam, nah ini di laut dalam ini, nah ini. Tan hiperbolik 2 pi d per L-nya adalah mendekati 1 ya. Jadi ininya 1, maka panjang gelombangnya GT kuadrat per 2 pi ya. Kalau G-nya diuraikan ya, G-nya 9,81, pi-nya 3,14, maka 9,81 dibagi 2 pi adalah 1,56. Ya, jadi L0 adalah 1,56 T kuadrat. Ya. Sedangkan untuk periode ya ini sama ya, tan hiperbolik 2 pi d per L-nya adalah 1 ya, mendekati 1, maka C adalah GT per 2 pi ya di laut dalam ya. Maka C0-nya 1,56 T ya. Nah, ini tan hiperbolik ya ada di kalkulator ya, ada di kalkulator. Ini rumus matematiknya ya seperti ini ya. Nah, ini proses terjadinya tsunami ya akibat gempa tektonik ya, pergeseran lem. Ya, ya, jadi tsunami ya macam-macam ya pembangkitnya, bisa gempa tektonik ya seperti gempa Aceh atau gempa vulkanik ya seperti apa tsunami Krakatau ya yang dulu ya. Kalau yang anak Krakatau itu, yang ibu Krakatau itu mungkin vulkanik ya. Kalau yang ibu Krakatau yang dulu ya, pas zaman penjajahan Belanda ya, 1800-an kalau nggak salah, saya lupa lagi tepatnya. Itu tsunami-nya cukup besar ya, karena letusan Gunung Krakatau itu ketika meletus ya, sangat sangat apa ya, suaranya juga sangat kencang ya gitu. Ada filmnya ya di YouTube, ada filmnya Krakatau. Ya. Terus itu diperlihatkan ya, digambarkan ya ketika tsunami itu airnya surut dulu ya dan lain-lain lah gitu ya. Ya cukup menarik lah gitu ya. Tapi satu yang menarik juga ya di film Krakatau itu karena memang proses meletusnya Gunung Krakatau itu cukup lama ya. Jadi tidak langsung menimbulkan letusan yang dahsyat. Eh, Meletusnya
erupsi yang ringan lah gitu ya. Jadi orang-orang Belanda itu malah menjadikan itu sebagai rekreasi. Ya, jadi ada gitu ya, sekelompok orang yang berekreasi ke sana gitu. Tapi justru mereka karena ada di kapal, mereka selamat gitu ketika terjadi tsunami. Ya, jadi disangkanya gunungnya kecil ya karena ada 3 gunung ya. Tapi ternyata dapur magmanya itu bersatu ya gitu. Jadi memang ya dahsyat ya. Gitu. Nah itu mungkin tsunami tersebut akibat gempa vulkanik ya. Karena kalau yang anak Krakatau yang tahun 2000 apa ya yang setelah Aceh. Aceh kan 2004, yang anak Krakatau itu tahun itu walaupun letusan gunung api ya pemicunya, tapi penyebab tsunami-nya itu bukan letusan gunung api, tapi justru longsor di bawah tanah ya, di bawah muka air laut ada longsor akibat letusan gunung tersebut. Ya, longsor itu yang menyebabkan tsunami. Gitu. Sama seperti tsunami di Palu, itu pun akibat longsor. Walaupun pemicunya adalah gempa eh, tektonik, ya, tektonik. Tapi arahnya lateral ya, kalau nggak salah. Geser gitu. Kalau yang Aceh kan naik turun ya, vertikal seperti ini. Yang Palu itu lateral arahnya, kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, ini tsunami ya. Gitu. Kalau yang di Jepang saya nggak tahu, udah ini ya, terlalu banyak ya. Nah intinya eh, contoh ya dengan gempa tektonik ya, pergerakan lempeng kan cukup luas ya. Jadi eh, wajar ya kalau massa air yang mengaruhi pun cukup banyak ya. Itu sehingga menyebabkan eh, apa gelombang yang dahsyat ya, membangkitkan gelombang yang dahsyat. Nah, ini gelombang akibat angin ya. Jadi angin bertiup ya. Ini namanya area pembentukan gelombang atau phase ya. Semakin lama angin bertiup ya, maka eh, riak-riak air ya, gelombang pendek ya, yang acak ini akan tumbuh ya menjadi swell. Nah, kalau tumbuh sampai sempurna ya, itu berarti gelombangnya terbentuk sempurna gitu. Nah, kemudian dia akan merambat ya ke pantai. Ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya di antara 2 pulau ya, gitu, atau 2 daratan ya, anginnya arahnya ke kanan ya, maka gelombang yang terbentuk pun merambatnya ke kanan ya. Sedangkan di sebelah kiri ini pantainya tenang. Ya, sedangkan di kanan pantainya bergelombang. Nah, ini ya, contoh gelombang akibat badai ya. Jadi semakin besar ya kecepatan anginnya, maka gelombang yang terbentuk semakin tinggi ya. Nah, kalau badai ya di ya contoh Belanda ya. Belanda itu kalau itu cukup dahsyat ya sampai eh, menyebabkan pernah ya tahun berapa gitu ya sebelum mereka membangun seawall ya, membangun tanggul laut itu menyebabkan korban jiwa yang cukup banyak ya gitu. Jadi terjadi gelombang badai ya, bukan tsunami ya. Jadi karena ada kondisi badai, anginnya cukup besar yang sampai apa istilahnya masuk ke daratan, ya, membanjiri ke area daratan, ya, ya banyak korban jiwanya, tapi bukan tsunami. Ya, gitu. Jadi mereka membuat tanggul laut, ya.
di Indonesia walaupun ada wacana bikin tanggul raksasa ya, ya istilahnya memang yang tenar itu seawall ya, giant seawall. Tapi sebenarnya itu bukan seawall, bukan dinding laut, bukan tembok laut, tapi tanggul yang dibangun ya, tanggul raksasa, tanggul eh, lepas pantai ya. Tapi sebenarnya kan nggak pernah itu kan, kayaknya di pantai utara walaupun ya apa menyebabkan erosi atau ada kondisi di mana banjirop ya, rasanya nggak pernah ada gelombang badai yang dahsyat gitu ya gitu. Makanya jadi perdebatan juga ya dari beberapa ahli ya, ada yang setuju ya dengan ide tanggul raksasa, ada juga yang merasa itu tidak perlu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Bagaimana? Adakah atau tidak ada? Belum ada? Oke ya. Kalau belum ada, mungkin saya cukupkan ya materi tentang gelombang ya. Pekan depan masih tetap tentang gelombang. Gelombang ya. Nah, antara dua itu. Ya, saya lupa lagi urutannya. Pekan depan tentang transformasi. Berapa ini? Oh, ketiganya pasang surut ya. Betul, pasang surut ya. Transformasi gelombang dulu ya. Oh, atau mungkin pasang surut dulu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Kalian tetap bisa menyampaikan pertanyaan lewat grup WhatsApp ya. Maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Khairunisa. Terima kasih.